Let's go. Yes, dan sampailah kita di match kedua close qualifier Piala Presiden Esports 2023. Di mana match ini akan ada Rebellion Zion versus Aura Fire. So, siapa yang bisa memenangkan game pertama ini? Dan tanpa adanya 2 menit ataupun bahkan 1 menit pertama, ini Hai udah memberikan informasi sedikit dengan menggunakan chow-nya bahwa Baxia itu kondisinya sedang mengambil ke arah purple buff dan baru pindah ke arah orange buff. Dengan ada gangguan tipis-tipis seperti ini, walaupun nggak ngedapetin ke arah jungle-nya, tapi memaksakan retribution dari Vincent untuk digunakan dan membuat kemungkinan Little Wanderer juga bisa diambil oleh Aura Fire. Iya, chance-nya besar banget ya. Dan Yes. sekarang Audisi sudah mulai kena poking damage yang cukup sakit. Masih ada Shunpo, tapi Audisi dipaksakan untuk mundur, retreat terlebih dahulu. Dan melepaskan Little Wanderer ke arah Van. Karena Van bersiap banget nih untuk mengambil Little Wanderer yang pertama di bagian bawah. Oke, dengan Little Wanderer yang sudah diambil, seharusnya ada sedikit gap level, tapi masih belum lewat angka, baru lewat barnya aja. Namun kalau kita ngeliat untuk keagresifan dari Aura Fire, ini udah mulai memasuki ke arah jungle areanya dari Rebellion Zion. Dan bahkan Baxia pun melakukan hal yang sama, tapi ada yang ngegangguin juga nih, yaitu Terizla dari Aran di arah top lane. Ya, sudah sadar ya dengan adanya mobilitas yang dimiliki sama Vincent, langsung diganggu loh. Aran nggak diem aja, dia coba untuk memberikan gangguan juga agar ada poking damage yang diterima, tapi Aran coba untuk ditabrak dari belakang dengan Baxia Shield Unity. Cukup dalam bahaya, masih cukup sustain juga untuk bisa selamat dan bermain lebih aman lagi sambil menunggu menit yang kedua. Tapi di area tengah, Audisi ada Earth Shatter yang sempat dikeluarkan tapi berhasil terpick off dan First Blood diamankan oleh Van di arah mid lane. First Blood didapatkan, Little Wanderer didapatkan, membuat ini ada power yang lumayan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dari Aura Fire untuk mengambil ke arah turtle, apalagi turtle camnya sudah nyala tadi by Samsung Galaxy S23 series. Ya, dan kali ini setup dari Aura Fire bersiap dengan 3 membernya memberikan space agar Van lebih bebas. Tapi Audisi memberikan backup-nya, Vincent sebelum dive in ke bagian turtle. Yang pertama masih ada Phantom Execution dan Retribution. Berhasil mendapatkan turtle, coba untuk Petrify. Tapi penalty start from Aran. Berhasil mendapatkan 3 member dari Rebellion Zion. Coba untuk memaksimalkan dengan adanya Final Slash dan membuat Van yang menjadi player dari Aura Fire yang terpick off. Sayangnya dengan early potential dari Aura Fire, damage output maksimal itu adalah damage skill cast, yaitu dengan adanya skill dari Van dan juga dari Valentina. Lihat bagaimana replaynya presented by Samsung Galaxy, di mana dengan adanya penalty zone dari Aran itu banyak banget momentumnya untuk diselesaikan. Tapi sayangnya karena Valentina juga sudah habis dari segi Shadow Strike-nya, ngebuat damage yang gak maksimal dan banyak banget player dari Rebellion Zion yang masih bisa cabut. Ya, dan keuntungan ya setidaknya dipegang juga sama teman dari Rebellion Zion. Dengan Van yang terpick off, ada gap lah nantinya dengan pola farming yang dimiliki sama Vincent. Tapi Hai masih memberikan efisiensinya di area bagian jungler. Untuk kedua belah gold laner masih cukup aman meskipun untuk kali ini coba untuk escape tapi Saint nggak bisa untuk kabur, langsung bisa dieksekusi dengan adanya raw wave yang sempat dikeluarkan Swallow. Iya, dan bahkan lihat bagaimana di arah top lane ini menjadi titik poros utama sepertinya dari teman-teman Rebellion Zion. Mereka mencoba untuk melakukan press di arah top lane tapi di arah bottom lane-nya ini justru minimal banget kesentuhnya gitu loh. Entah itu dari roamernya Aura Fire ataupun dari Rebellion Zion. Karena mungkin menurutku ya goalnya adalah untuk rotasinya yang lebih efektif, apalagi dengan sisi power yang tinggi dari masing-masing XP laner. Ya, dan itu movement dari Hai bagus banget loh. Dia ngasih vision dan juga menghambat pergerakan dari Baxia Shield Unity-nya Vincent untuk bisa meminimalisir dia pick off di bagian gold lane. Meskipun kali ini onward, connect, beserta dengan adanya Ocean Out dan bahkan Hai berhasil di pick off. Player ketiga yang didapatkan oleh Rebellion Zion. Sementara di bagian top lane sana ada cutting minion yang coba dilakukan oleh Aran yang membuat nantinya space untuk bisa join ke dalam peperangan di area mid lane. Bergerak bagian top lane ada kesempatan penalty zone yang dikeluarkan tapi Aran survive harusnya meskipun Audisi dengan permautannya datang dari bagian belakang. Aran gak bisa untuk escape lagi dan terpanis. Lagi-lagi player demi player didapatkan pada saat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Seperti yang aku bilang tadi, ini kalau misalkan Baxia udah masuk level 4, map tuh serasa punya dia gitu loh. Bahkan tadi aku hitung ya, nggak nyampe 5 detik untuk pindah ke arah top lane, numbangin ke arah Aran. Ini yang menjadi power dari Rebellion Zion. Earth Shatter, lagi-lagi Hai, masih bisa escape, Grave Flicker. Dan ya cukup aman sejauh ini untuk menghindari inisiasi dari 4 player Rebellion Zion. Dan
harusnya ini Rebellion Zen udah mulai ngejar sih dari Iya. segi gap goldnya ya. Mungkin karena mereka kalah di objektif 2 turtle pertama yang membuat sekarang keuntungan masih dipegang oleh Aura Fire. Tapi seenggaknya Radit, kalau misalnya kita lihat ya, ini laning kanan kiri masih belum kelihatan siapa yang bakal menang. Karena kalau kita ngelihat dari teman-teman Rebellion Zion, itu masih banyak banget bantuan sebenarnya. Tapi lihat bagaimana dari Vincent, di area mid lane sana sudah menerima beberapa damage yang membuat setengah darahnya hilang. Tapi ternyata ada sedikit ekspektasi di mana ada kereta dalam sana dan ternyata masih belum bisa cukup untuk menumbangkan ke arah Van dari Swallow. Wow, itu Tone Rose-nya on point banget. Dia menghindari Breath of Oceans dari Swallow, dan kalau sampai itu kena itu pasti bakal fatal banget damage-nya yang dihasilkan dari combo Rough Wave. Dan terlihat ya untuk kali ini harusnya masih sama-sama saja karena mungkin di menit yang kelima belum ada pick off dari team fight yang begitu besar. Ada pressure di bagian mid lane sana. Van coba untuk mendapatkan auto turret dari Rebellion Zen dan seperti berhasil didapatkan dan akan menambah lagi map control yang dipegang oleh Aura Fire. Sementara di bagian top lane, Sin bersiap coba untuk memberikan poking damage terlebih dahulu, tapi terlihat ya udah ada pertukaran lane antara kedua belah side laner. Iya, dengan tidak adanya ataupun minim sekali rotasi dari segi roamer ke arah side lane ini yang membuat akhirnya sepertinya Kabuki memilih untuk pindah ke top lane karena emang yang paling banyak untuk beraktivitas itu di area top lane sekarang. Dan makin besar juga kesempatannya bagi Aura Fire untuk bisa menang di area gold lane-nya. Apalagi dengan match up dari 1-1 melawan Kari yang menurutku kalau untuk attack speed untuk sekarang ya masih gedean di tangan Kari untuk sekarang. Ya, tapi ingat Haze itu kan bawa Inspire ya, jadi bakal menambah lagi attack speed yang dimiliki. Sementara Vincent menahan semua damage yang masuk menjadi sandbag untuk Rebellion Zen di bagian depan sambil menunggu positioning yang pas dari Audi Z untuk mempick off dengan onward-nya. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G muncul di bagian bawah. Ya, dan bahkan untuk rotasi untuk di arah bottom lane ini nggak ditekanin lagi loh sama Aran. Justru Arannya udah mulai masuk ke team fight, nyiapin sisi powernya dengan ultimate-nya, bahkan yang ngebersihin minionnya itu ada di tangan Van loh. Jadi ini udah polanya udah agak seperti 4-1. Ya, udah mulai 4-1 juga, tapi harus diingat akankah ada perfect turtle untuk Aura Fire. Dan terlihat Final Slash yang gagal dikeluarkan Sin masih cukup aman. Swallow menerima cukup banyak poking damage, berhasil Rough Wave, tapi nggak ada damage yang output yang maksimal. Sementara Hai coba untuk 12 Dragon menghilangkan nyawa dari Swallow dan bahkan bisa untuk mencuri turtle ketiga dari Rebellion Zen, dan Vincent pun nggak bisa bertahan. Dua pick off diciptakan pada saat turtle direbut oleh seorang Van. Sementara di bagian top lane sana berhasil menghancurkan outer turret. Tapi ya itu adalah harga yang bisa dibayarkan oleh Aura Fire untuk mendapatkan keuntungan pada saat turtle di bagian bawah. Tapi ditukar lagi loh dengan bottom lane yang udah mulai dipush juga oleh Van yang ngebuat akhirnya pertukaran tetap di tangan dari teman-teman Aura Fire. Lihat bagaimana dari segi kill point-nya itu sama-sama di angka 4. Onward Shatter Sin masih bisa ingin menghindar, tapi Hai terjebak. Sudah ada weakness point yang dipecahkan, tapi sayangnya belum ada crossbow tank follow up ke arah Hai karena mungkin belum ada damage yang maksimal dari Hesamor dan Audi. Harus recall terlebih dahulu mengingat dia nggak punya cukup banyak HP dan satu Diamond Hunter Swords dipegang oleh Haze. Bentar, aku penasaran ini item build-nya Van tuh pakai apa ya? Soalnya dia ngambil ke arah Blade of Despair gitu loh. Biasanya kalau untuk tank Lancelot Hybrid itu ngambilnya ke arah War Axe Endless Battle, Thunderbelt, Garden Helmet gitu loh. Jarang menggunakan Blade of Despair. Makanya kalau misalkan sampai ngambil ke arah damage, ini bakalan tajam banget sih. Apalagi kalau kena ke arah Haze. Lagi-lagi Breath of Oceans. Langsung bisa mempanis Hai. Dipecahkan crossbow tanknya, berhasil di pick off. Hai untuk kedua kali tapi datang dari bagian belakang, penalty zone from Aran. Masih bisa escape, tapi onward yang connect membuat follow up yang manis kepada Aran. Dan Aran terpaksa menerima semua damage yang masuk, masih ada flicker tapinya. Sementara backup datang dan langsung Phantom Execution menghilangkan nyawa dari Audi. Gak sempat untuk bisa menggunakan flicker. Bahkan kali ini Van, sasing-sasing dengan puncture, Swallow one last hit, masih bisa escape. Bahkan Van menghindari semua inisiasi dari 4 member Rebellion Zen. Dikejar karena River, terkena efek Petrify. Dan kali ini membuat Van masih bisa selamat. Ini ngeliat dari segi bagaimana tajamnya hembusan power dari Van. Ditambah lagi dengan melihat HP barnya. Sepertinya ini untuk dari segi itemnya bakalan menuju ke arah item ofensif. Yang dimana menurutku nggak salah kok. Itu emang salah satu power juga dari Lancelot. Cuman emang udah jarang aja kita lihat. Dan bahkan ini bakalan bagus banget untuk siapa? Nembusin ke arah Swallow dan juga Haze itu bakalan sedikit lebih mudah. Walaupun emang agak susah untuk ditangkap ya. Dan itu dia dari segi Lord Camp by Samsung Galaxy S23 series 5G yang sudah pop up. Ya, dan kali ini sepertinya setup udah dilakukan juga oleh Aura Fire ya. Dengan adanya Aran yang membuka vision ke arah bagian depan sana. Gameplay dari Aura Fire ini benar-benar ke arah team fight banget ya. Mereka jarang untuk melakukan split push-nya meskipun Sin
harus berhati-hati follow up dari damage output yang dikeluarkan oleh Cars ini benar-benar udah mulai kerasa juga. Dan Hai, coba The Way of Dragon berhasil tercancel dan bahkan Hai coba dipanis, memukul mundur semua player dari Aura Fire dan harus mulai repositioning kembali sambil menunggu Lord ya yang setengah HP sekarang meskipun Aran terkena Final Slash belum ada follow up dari Rebellion. Zion bersiap di dalam semak-semak tapi follow up lihat Swallow. Roll 5 yang tepat dan juga penalti sudah menyambut kepada 4 member dari Rebellion Zion dan kali ini mempanis 2 member down dari Rebellion Zion. Coba untuk mencari player ketiga dan double kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G diamankan oleh Kabuki. Itu Kabuki-nya benar-benar free hit banget loh, nggak ada yang bisa nyentuh ke arah Kabuki karena balik lagi Swallow menggunakan Rough Waves-nya untuk ke arah Aran tadi kalau nggak salah. Oke, Arannya tumbang. Tapi ya pertukaran ini. The Way of Dragon karena yang tepat. Player keempat ditangkap dan Aura Fire benar-benar membakar sang banteng biru untuk di game yang pertama. Dan sepertinya mereka akan mendapatkan Lord yang pertama kembali menjadi perfect objective contest untuk Aura Fire. Dan bahkan tadi aku ngeliatnya nggak cuma dari Kabukinya aja yang free hit ya. Karena kalau aku lihat tadi high-nya, walaupun tadi nggak jadi tendangan dari The Way of the Dragon, tapi dia tetap masih jadi distraction loh. Distraction making juga di arah Lord-nya yang ngebuat akhirnya agak sedikit blunder juga. Fokus dari teman-teman Rebellion Zion di saat Lord-nya sedang di-engage. Dan bahkan di saat mereka sadar bahwa teman-teman dari Aura Fire bukan engage ke arah Lord, mereka tuh mencoba untuk fallback gitu loh. Tapi di saat fallback, mereka udah kepisah parah. Dengan adanya Vincent di depan, Swallow-nya mencoba untuk pulang, nggak bisa nge-backup lagi. Dan bahkan dari Audi Z-nya, tadi sorry itu saya agak susah sebenarnya untuk bisa membuat sisi kepada Aura Fire dengan adanya Aran dan juga Hai di depan sana. Ya itu cukup struggle sih untuk nyari momennya ya. Iya. Agar bisa onward ke arah player yang tepat gitu. Karena selama Kabukinya free, itu damage yang masuk benar-benar burst banget. Dan nggak bisa dibendung gitu sama frontliner atau sandbag dari Rebellion Zion. Dan Lord berhasil menghancurkan setidaknya 2 inner turret menuju inner turret ketiga. Tapi Hai yang follow up dengan Jet Kundonya, Swallow masih bisa menghindar. Inner turret terakhir berhasil dihancurkan tapi Lord masih bergerak ke area base bottom turret. Dan bahkan Cars terlalu maju, akan coba dipanis, masih bisa mundur. Tapi Swallow gak bisa untuk mempick off Hai, terlalu tanky. Dan bahkan kali ini kehilangan source damage yang luar biasa dari Roll Wave membuat Aura Fire bisa menekan terus-menerus ke arah base turret yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan pada akhirnya dengan base turret yang semuanya masih utuh ya teman-teman dari Aura Fire sepertinya ingin mencoba untuk fallback terlebih dahulu dan akan mengambil ke teritorial jungle dari Rebellion Zion untuk di menit 12 sekarang. Ya, coba untuk dimaksimalkan dengan ada super wave minion di bagian tengah tapi Final Slash yang manis membuat 2 player miss positioning dan Syndrome masih bisa mundur. Cukup aman dengan mengambil Tortoise Poison yang dimiliki sama Vincent. Tapi follow up dari Van Sangsing masih ada 1 puncture terakhir. Dan bahkan 2 player di pick off. Sementara Hai engage terlalu dalam dan bisa dihilangkan immortality-nya. Masih mundur dengan Chunpo tapi tertangkap, tertahan, still survive bahkan Hai. Dan oh my god, gak ada player yang di pick off dari Aura Fire Rebellion Zion. Benar-benar struggle untuk bisa mempertahankan base turret bottom lane-nya. Gak cuman gak ada yang bisa di pick off di team fight terakhir, Dit. Lihat Kabuki dari segi death point-nya. Masih 0 hingga sekarang. Ini power dari Aura Fire untuk nge-cover ke arah Kabuki benar-benar gede banget. Wow, penalty zone lagi-lagi Prince Aran mendapatkan Vincent. Membuat Vincent dalam bahaya, berhasil dipanis. Dan ya Vincent terpick off untuk ketiga kalinya. Dan kalau aku lihat dari items yang sudah dimiliki ini 10.000 gold diamankan oleh Kabuki. Bahkan kalau kita compare match up antara gold laner ya, ini udah bedanya di angka sekitar 2.500. Yang dimana damage output dari Kabuki itu udah maksimal banget karena ya 3 item pilarnya tuh udah jadi gitu loh. Golden Staff, Corrosion Shot dan juga Demon Hunter Sword. Jadi untuk nge-meltdown ke arah frontliner entah itu Idis, Basya ataupun Arlot, dia tuh udah bisa banget gitu loh. Tapi kalau untuk kasus Arlot dia emang harus jaga jarak karena apa? Takutnya kena Final Flash. Syndrome terpick off tapi penalti zone yang masuk membuat semua player dari Rebellion yang dipaksa untuk mundur. Meskipun kali ini Hai manis banget The Way of Dragon karena Hai Samur masih ada Wind of Nature. Tapi sayangnya terkena efek dari Earth Shatter dan membuat beberapa player dari Aura Fire dipaksa untuk mundur tapi lagi-lagi double kill diamankan oleh Kabuki dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Dengan adanya 2 player yang tumbang kita bisa melihat bahwa team fight barusan terjadi itu dibuat momentum indah dengan Hai melakukan The Way of the Dragon terhadap Heist. Heist pun tadi hampir bisa selamat dengan Wind of Nature-nya tapi sayangnya durasi dari Wind of Nature telah tutup di saat Lancelot memberikan 1 finishing touch kepada Heist. Ngebuat ujung damage tersisa tinggal Swallow dan kalau Swallow tadi posisinya udah nggak ada Rough Waves itu udah nggak ada damage output yang besar lagi kecuali dari Audi Z tadi
Tapi sayang Audisi tidak mendapatkan positioning yang bagus untuk melakukan input damage dengan Primal Wrath-nya, membuat Kabuki pun tadi akhirnya mendapatkan double kill sebelum teman-teman dari Rebellion Zion melakukan pengunduran diri. Wow, ini gap goldnya udah terlalu jauh sih, Coach. Ya, 12.000 loh. Gap gold yang ada di game yang pertama ini. Dan sepertinya bakal cukup struggle. Tapi Final Flash once again menangkap seorang Aran. Masih ada flicker untuk mundur. Tapi Hai bersiap. Masuk sedikit demi sedikit sambil menunggu kehadiran Lord di bagian bottom lane. Syndrome terkena damage yang cukup sakit. Tapi seperti best turret, gak bisa untuk dipertahankan. Fan maju, dengan function yang dikeluarkan. Gak ada Tone Rose, tapi mengganti dengan Immortality. Dan bahkan Jet Gunter sentuh Wild Dragon. Belakang nyawa dari Vincent. Mencoba untuk crossbow of tank, tapi asal damage-nya kurang maksimal. Mencari Immortality dari Fan. Dan follow up kembali, Swallow. Rough Wave-nya kurang manis. Berhasil menghilangkan jauh dari audisi. Dan bahkan 2 player tersisa. Dan base menjadi milik sang naga Aura Fire di game yang pertama. Kabuki untouchable untuk di game kali ini, bahkan itu pun juga diberkati dengan power dari Aran di mana setiap ia melakukan penalty zone selalu mendapatkan suatu pertukaran yang sangat menguntungkan bagi teman-teman dari Aura Fire. Wow, dan sekali lagi victory to Aura Fire.